Sobat leader di mana saja Anda berada, kita kembali berjumpa dari Menara Kartika Chandra, Jakarta. Saya Freddy Ndolu bersama Anda dalam Leader Indonesia 1, selalu mengudara dalam isu-isu penting yang lagi viral, sekaligus kita mengajak sobat leader untuk berdiskusi dengan cara-cara yang cerdas. Leader Indonesia 1 adalah suatu media era digital, era multiplatform yang kita coba ikut bersama-sama memanfaatkan media tanpa batas ini untuk melakukan edukasi, semacam literasi terhadap isu-isu penting, juga informasi-informasi terbaru, dan mungkin di dalamnya ada hiburan-hiburan yang mencerdaskan untuk Anda. Dan Sobat Leader, hari ini kita coba membahas, saya ingin bersama Anda tanpa narasumber. Anda adalah narasumber saya yang bisa chatting melalui kanal chatting yang ada, komen-komen Anda yang sangat berguna untuk bangsa ini, saya kira kita butuhkan. Kita ingin bicara soal Indonesian Outlook di 2025 ini, terutama di isu corruption eradication atau pemberantasan korupsi di tahun 2025. Kenapa di 2025? Karena kebetulan kita baru memulai awal tahun ini, saudara, dengan isu yang sangat menggemparkan, bukan saja di Indonesia, tapi mungkin dunia, karena ada satu lembaga internasional, ya saya coba lihat lembaga internasional yang mengangkat isu ini, yaitu semacam terutama untuk mantan Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, yang di dalamnya ada sejumlah nama besar dunia, yaitu pimpinan negara semacam antara lain mantan Presiden Syria Assad, dan beberapa pimpinan negara di Afrika, dan juga kita tahu di Bangladesh, itu masuk dalam daftar ini. Dan dinamakan lembaga ini namanya OCCRP, atau semacam Organized Crime for Corruption dan lain-lain. Itu dia mengungkap nama-nama antara lain Presiden Jokowi atau mantan Presiden kita Pak Jokowi masuk salah satu nominasi finalis tokoh terkorup di dunia, dan ini sangat menggemparkan Indonesia. Memang kalau kita lihat latar belakang masalah korupsi ini, sebenarnya saya selalu bicara dengan teman-teman bahwa korupsi ini sebenarnya bukan masalah angka-angka dalam bentuk fulus atau uang atau rupiah atau dolar, tapi kita bicara tentang power. Sebenarnya di situ ada powernya. Jadi kalau Lord Acton bilang, power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely. Artinya orang yang punya power itu, jadi kalau presiden dan pejabat-pejabat itu dia punya power, di mana ruang lingkup kerjanya itu pasti menyangkut banyak kebijakan. Tapi kalau power corruption di sini dalam arti power, artinya dampaknya sangat luas. Kalau kita lihat bicara leader ini selalu melihat kenapa leader itu kita rujuk pada keputusan yang berdampak. Jadi seorang pemimpin nasional atau suatu bangsa, suatu negara, itu pasti dilihat
keputusannya. Keputusannya berdampak atau tidak. Jadi banyak keputusan yang diambil, tapi ada keputusan yang berdampak. Kita selalu melihat misalnya keputusan-keputusan pemimpin dunia. Kita lihat semua punya dampak. Bisa dampak pada dirinya, bisa dampak pada lingkungannya, dan bisa dampak pada kemanusiaan. Dampaknya itu bisa karena ambisi pribadi, tapi juga karena dampaknya untuk kemaslahatan yang lebih luas. Kalau kita rujuk pada Perang Dunia Kedua misalnya, mengakhiri Perang Dunia Kedua, Harry Truman setelah diganti Roosevelt, itu dia membuat bersama Einstein membuat bom atom. Bom atom itu waktu itu Indonesia masih dijajah Jepang. Dan ketika Truman mengambil langkah menjatuhkan bom di Hiroshima Nagasaki, memang dampaknya ratusan ribu orang meninggal akibat bom itu. Tapi pada akhirnya salah satu yang dampak pada Indonesia adalah Indonesia merdeka, Jepang langsung nyerah. Pulanglah mereka dan kita merdeka. Dan itu salah satu dampak. Tapi siapa mau tuntut siapa? Pasti Indonesia akan gembira. Walaupun di sana banyak korban yang tewas di Jepang. Itu satu. Tapi kita lihat Hitler. Hitler juga pernah mengambil keputusan untuk menghapus etnis Yahudi di Jerman. Dan ketika dia ambil langkah untuk melakukan satu kayak Deutschland über alles, artinya bangsa Jerman itu adalah segalanya, bagaimana tanpa Yahudi. Sehingga semua orang Yahudi di keturunan-keturunan di sana, bagaimana kita tahu di Holocaust itu, pada penghapusan etnis Yahudi, itu sampai kelihatan di film-film, kalau Anda lihat film-film Perang Dunia Kedua, itu Hitler ambisinya menghabisi etnis Yahudi. Karena mungkin di etnis itu pintar dan pandai cari uang. Mereka mudah sekali melakukan apa saja untuk bisa tetap eksis, tetap hidup, tetap jaya. Itu membuat Hitler marah, tapi akhirnya Hitler juga korban. Dan dia gagal karena misinya dia itu ternyata berakhir dengan tragis. Dia harus gone, entah dia bunuh diri atau dia dibunuh atau dia kabur di mana, selalu menjadi kontroversi. Tapi dia gagal untuk menghabisi orang Yahudi. Kalau kita lihat di Syria yang baru-baru ini, Syria juga menghadapi ketika bapaknya Hafiz al-Assad ini meninggal, dia presiden, ketika dia masih belum cukup umur juga. Tapi bagaimana rekayasa undang-undang itu sehingga Assad akhirnya terpilih menjadi presiden dengan janji-janjinya anti korupsi dan sebagainya. Tapi akhirnya 1 tahun kemudian menurut data yang kita baca, itu akhirnya dia juga tidak menepati janjinya. Dan akhirnya rakyat berontak, semacam ada kelompok yang oposisi terhadap pemerintah Assad. Dan Anda tahu karena di sana juga daerahnya itu di sebuah negara-negara di Timur Tengah itu terjadi sulit diketahui siapa pro siapa. Tapi terjadi ada beberapa kelompok di Syria itu. Hanya ada kelompok kelompok pemerintah yang didukung oleh Rusia dan ada kelompok yang oposisi yang konon kabar didukung Amerika dan Israel misalnya. Dan baru-baru ini kita tahu Assad digulingkan, Assad kabur ke Rusia. Dan dampaknya adalah memang kalau kita lihat di Syria itu katanya 90% itu hancur.
rakyatnya sangat sulit, padahal dulu mereka itu sangat sangat jaya ya, karena penghasilan yang penduduknya sedikit dan mereka bisa hidup bahagia di sana. Tapi itulah, karena korupsi membuat mereka hancur, dan korupsi itu berdampaknya bukan saja hanya korupsi itu sendiri, tapi korupsi itu akan berdampak bisa memunculkan konflik horizontal. Jadi di sini kita bicara abuse of power sebenarnya. Kalau korupsi orang hanya melihat angka-angka, fulusnya itu berapa triliun dan sebagainya, miliaran, triliun dan sebagainya. Kayak kasus Muiz itu yang baru-baru disidang hukum 6,5 tahun, yang diviralkan di berbagai media. Kalau orang di Cina itu ada menteri yang korupsi 6, sekian triliun, itu hukumnya lehernya dipancung jadi nyawanya langsung melompat ke udara, tidak tunggu-tunggu dia. Jadi kalau di Indonesia dapat 300-an triliun katanya hanya 6,5 tahun, membuat miris juga. Dan orang selalu bandingkan dengan maling ayam dan korupsi triliunan itu. Tapi saya tidak mau masuk kepada angka-angka itu saja. Kalau kita bicara angka-angka, kayak Pak Prabowo bilang, kembalikan dan kita bisa maafkan. Tapi maafkannya Pak Prabowo kemudian ditegaskan kembali bahwa enak aja, bukan maafkan, dia harus kembalikan dan dia harus bertobat dan akan dilihat tingkat korupsinya gitu loh. Mereka yang sudah, tentu Pak Prabowo tidak akan melanggar aturan ya kan, tapi itu. Dan Presiden Prabowo kita tahu bahwa sejak 20 Oktober waktu dilantik, beliau tidak pernah berhenti bicara soal korupsi ini. Mulai dari pelantikan itu di depan rakyat Indonesia, di depan para diplomat asing, bahkan perwakilan pemimpin dunia, ada sekitar 36 pimpinan dunia yang hadir, itu beliau menyampaikan itu, bahwa rakyat ini miskin karena korupsi, dan dia tidak akan main-main soal masalah ini. Dan yang terakhir saya lihat di Mesir, dalam celah-celah pertemuan D8 di Mesir, Developing Aid, negara-negara Islam, itu Presiden Prabowo bertemu dengan mahasiswa di sana, di Mesir, di Kairo, dan dia menyampaikan secara tegas soal korupsi ini. Dia minta, ya, Presiden Prabowo minta pada para aparatur negara, semua yang memegang jabatan di pemerintahan, minta supaya mereka berhenti bertobat atau tidak ada backing-backingin, mereka harus bersihkan diri untuk bagaimana bersama-sama memberantas korupsi. Dan dilanjutkan kembali Presiden pada perayaan Natal Nasional di Jakarta baru-baru ini, tanggal 29 Desember, Presiden Prabowo menegaskan kembali soal bagaimana niatnya pemberantasan korupsi ini. Dan apa yang disampaikan Pak Prabowo itu saya kira makin tegas. Dia minta tokoh-tokoh agama, semua orang yang mau memberantas korupsi, mari bersama dia, pakar-pakar hukum, semuanya. Semua yang punya niat yang sama. Mari bersama Pak Prabowo dan pemerintahan membantu dia untuk memberantas korupsi ini. Ini menarik. Saya kira kita perlu appreciate langkah pertama Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi di negeri ini. Dan saudara, dalam diskusi ini saya ingin Anda juga mungkin punya masukan-masukan, karena saya dalam Corruption Eradication 2025 atau
dalam rangka Indonesian Outlook 2025 nanti hari Selasa kita akan diskusi dengan para narasumber. Saya ingin masukan dari Anda soal korupsi, pemberantasan korupsi ini. Kenapa orang tuh korupsi? Ya, ini menarik sekali. Kenapa perilaku korupsi ini bisa muncul, tidak pernah bisa dihentikan. Bahkan Ketua KPK, Bapak Ruki, Taufik Kuraman Ruki, baru-baru ini menyampaikan di salah satu seminar bahwa siapapun pimpinannya di negeri ini, korupsi tidak bisa dihapus. Ini mantan ketua KPK. Mungkin maksudnya siapapun pimpinan KPK mungkin ya. Korupsi tidak bisa dihapus atau dibasmi. Why? Ini pertanyaan. Saya akan nanti diskusi dengan para narasumber itu. Karena ini pernyataan statement yang direct ya, yang artinya ada sesuatu yang beliau punya sampai munculkan problem statementnya. Jadi para pelaku korupsi adalah, kalau kita lihat latar belakangnya atau teori-teori yang sebelumnya, jadi para pelaku korupsi itu katanya adalah para pegawai atau pejabat pemerintah yang menempati posisi strategis. Jadi kita bertanya ya, kalau pejabat-pejabat itu kan orang bilang, kan mereka hidupnya sudah enak ya, gajinya pastilah besar dibanding gaji-gaji kita ini atau banyak masyarakat yang masih di bawah ambang batas, bahkan ada yang masih mungkin kerja rodi juga bisa ya, karena nggak jelas gajinya kapan dibayar. Kayak teman saya itu yang penting ada kerjaan, yang bisa ada makan hari ini. Dan korupsi itu memang berdampak, membuat orang akan terasa di mana-mana. Kalau korupsinya masif ya, sistematis, orang bilang itu dilakukan secara sistematis, masif ya, dan terstruktur, itu memang bahaya. Bukan dampaknya bagi 1-2 orang, tapi dampaknya besar sekali pada satu lingkungan negara yang mungkin panjang urusannya dan melahirkan generasi-generasi yang sangat berbahaya untuk bisa punya integritas. Jadi katanya begitu, mereka udah gaji besar semuanya, sudah dimiliki. Lalu pertanyaannya, kenapa mereka korupsi? Nah, alasan korupsi itu katanya beragam. Namun secara singkat ada teori GON namanya, untuk menjelaskan faktor penyebab korupsi itu. Jadi teori GON ini mengatakan, oleh penulisnya ada Jack Bologna, singkatan dari greedy, atau korupsi itu katanya keserakahan atau greedy. Jadi ada greedy, sudah punya perilaku greedy, lalu ada opportunity, ada kesempatan. Kesempatan, kemudian ada kebutuhan, needs, dan kemudian ada exposure atau pengungkapan. Nah, teori ini mengungkapkan bahwa seseorang yang korupsi pada dasarnya serakah dan tak pernah puas. Nah, memang kalau kita lihat di lingkungan kita, seorang pegawai negeri misalnya, dia nggak bisa lihat kalau dia punya peluang banyak seperti tadi, punya sifat greedy, ada opportunity, ada kesempatan. Mungkin dia enggak, tapi istrinya mungkin yang bisa mendorong-dorong, apalagi kalau dia takluk pada istrinya. Istrinya dorong, dia tidak bisa nolak ya. Mungkin itu salah satunya. Dan ketika tetangganya punya mobil tiba-tiba 2, wah itu tetangga udah 2, kita mesti 3 ya kan. Dan seterusnya. Akhirnya di parkirannya mungkin mobilnya cukup 3, gak cukup, sehingga harus diparkir di luar supaya kelihatan oleh tetangganya. Lalu tetangganya mungkin bisa lihat, itu bapak itu kerja di mana sih, ya kan? Indonesia ini apalagi media yang sangat, media sosial yang sangat terbuka, orang pakai HP aja bisa
melihat kita di mana berada dan kita kerja apa, orang langsung seret dalam tempo detik atau menit mereka sudah tahu nih siapa dia. Nama Anda di mana, kalau memang Anda itu terkenal, pejabat apapun di Republik ini pasti akan ketahuan. Dan ini Pak Prabowo mengingatkan itu karena saya khawatir ketika diambil langkah nanti orang terkaget-kaget. Dan memang semua pihak lagi menunggu action dari Pak Prabowo, tindakan nyata dari Pak Prabowo. Saya lihat sambil jalan juga kemarin dibacakan Menko Polhukam Bapak Budi Gunawan telah menyampaikan bagaimana dalam tempo singkat ini mereka sudah bisa mengamankan ratusan triliun dan sejumlah kandidat tersangka ini sudah banyak dan sedang diadili. Hanya memang Pak Prabowo prihatin dengan hukuman yang ringan yang dijatuhkan kepada terdakwa korupsi seperti siapa namanya itu, Din, yang 300 triliun, siapa namanya, Hafiz Muiz, siapa Muiz? Siapa Muiz itu Pak Prabowo bilang kenapa enggak 50 tahun sekalian. Jadi hukuman bagi para greedy ini greedy bukan greedy uang rakyat. Ini kan luar biasa. Tapi saya kaitkan dengan investigasi report dari OCCRP yang menempatkan Presiden Jokowi sebagai finalis top corruption di dunia, bukan Indonesia aja, di dunia. Itu biasanya dulu kalau di era Pak Harto itu isu-isu miring tentang Indonesia, tentang Pak Harto itu pasti rakyat semua akan rame-rame untuk membela. Tapi saya lihat untuk isu korupsi terhadap Pak Prabowo yang mendunia ini, Pak Jokowi yang mendunia ini, tidak ada yang di media mayoritas itu malah semacam kado yang mereka gembira, semacam kado akhir tahun bagi Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi walaupun dia sudah merespons bahwa sekarang ini framing-framingnya itu sangat menyakitkan, tapi saya kira tidak bisa sampai di situ saja. Pak Jokowi mesti ambil langkah untuk mungkin menggugat soal OCCRP itu. Untuk apa? Untuk mengetahui kenapa sampai nama dia masuk di dalam daftar itu. Tapi saudara, kalau kita lihat lagi soal apa itu korupsi ini ya, saya ingin Anda juga tahu bahwa karena di dalam teori tentang korupsi ini di dalam undang-undang kita juga sudah ada ya. Kemudian di PBB itu ada United Nations organization untuk drugs and conflict itu, dia juga menempatkan memasukkan soal korupsi di Indonesia, terutama. Tapi kalau UNEDC itu yang dirilis akhir tahun ini itu dia mengupas soal korupsi di kelapa sawit ya. Kalau teorinya korupsi memang di beberapa literatur di dunia ini bahwa mereka mengatakan bahwa korupsi ya itu merupakan fenomena.
suatu fenomena yang kompleks katanya. Jadi tidak ada satu teori pun ya yang dapat menjelaskan semuanya. Bahkan PBB pun tidak bisa merilis satu definisi korupsi itu untuk berlaku universal. Tapi setiap negara punya cara untuk menerjemahkan atau mendefinisikan apa itu korupsi. Jadi korupsi menurut ada modul yang saya baca dari satu lembaga ya di dunia ini. Jadi dia menurunkan beberapa teori ya. Jadi dia bilang korupsi ini fenomena yang kompleks. Jadi satu teori yang belum dapat, korupsi ini suatu teori yang belum dapat menjelaskan semuanya. Jadi ini misalnya ya, ada di sini saya baca dulu nih. Dia menggunakan ada teori principal and agent. Ada principal, ada agent. Jadi keinginan untuk mendapatkan keuntungan pribadi sering dipahami sebagai penyebab utama korupsi di ruang publik, di sektor publik. Tetapi ini merupakan penyederhanaan yang berlebihan dari hubungan yang kompleks antara individu dan negara. Ada beberapa teori yang membantu mendekonstruksi hubungan ini katanya. Dua teori yang paling tidak ya, yang paling populer tentang korupsi dalam literatur ekonomi adalah model principal agent dan masalah keagenan terkait model ini. Yang itu ditulis dalam beberapa teori, semacam teori yang dikeluarkan oleh Kliggard 98, Salver dan Wisny 93. Nah, model prinsip ini ya, model principal and agent ini mengasumsikan bahwa agen itu bertugas untuk melindungi kepentingan prinsipal. Jadi pejabat publik melindungi prinsipal atau baik publik, parlemen atau pengawas. Itu yang namanya prinsipal. Nah, akan tetapi pada kenyataannya kepentingan agen seringkali berbeda dengan kepentingan prinsipal. Dan meskipun prinsipal dapat menentukan aturan pembayaran dalam hubungan prinsipal agent, terdapat asimetri katanya, informasi yang menguntungkan agen itu sendiri, yang dapat digunakan olehnya untuk keuntungan pribadi. Nah, dalam konteks ini, masalah keagenan terjadi ketika agen memilih untuk terlibat dalam transaksi korupsi untuk memajukan kepentingan mereka sendiri dan merugikan kepentingan prinsipal. Nah, untuk membatasi masalah keagenan, prinsipal dapat merancang insentif dan skema, misalnya dia melakukan pemantauan, ikatan, dan pengawasan. Untuk apa? Untuk mengekang potensi penyalahgunaan agen. Nah, inilah model-model yang kita tahu bahwa cara-cara antara pejabat pemerintah dan pengusaha, korporasi dan sebagainya yang akhir-akhir ini kita susah mengurai ini siapa sih yang ada di balik ini semua, sehingga kadang-kadang kita nonjoknya ke atas. Nah, kemudian ada tindakan kolektif juga. Jadi katanya selama beberapa dekade ini, memang literatur ekonomi merujuk pada model prinsipal agen ini untuk menjelaskan korupsi itu sendiri. Nah, baru-baru ini teori tindakan kolektif muncul berbagai penjelasan alternatif mengenai korupsi sistemik. Tetap ada meskipun undang-undang melarangnya
dan mengapa korupsi menolak berbagai upaya anti korupsi lainnya di beberapa negara. Nah, teori tindakan kolektif melampaui hubungan prinsipal agen tradisional dan menekankan pentingnya faktor-faktor seperti kepercayaan dan bagaimana individu memandang perilaku orang lain. Jadi Person Rothstein dan Theorel 2013 menganggap korupsi sistemik sebagai masalah kolektif. Nah ini, kadang-kadang kita namakan di Indonesia ini namanya korupsi berjamaah. Nah dulu kita kenal korupsi berjamaah. Jadi kalau korupsi berjamaah itu katanya itu semua tanda tangan rame-rame, mungkin sampai ratusan ribuan orang mungkin kalau pegawai negeri itu semua walaupun sedikit-sedikit, tapi kalau dikumpulkan ya ratusan miliaran juga. Dan susah untuk kalau dipanggil semua untuk diperiksa oleh jaksa, polisi pusing juga itu. Baru satu kasus, satu departemen aja mungkin sudah puyeng gitu. Nah itu dulu. Saya juga pernah alami, tapi saya pernah ketika ada itu saya harus tanda tangan. Saya harus tanda tangan 3,5 juta, tapi saya harus terima 500.000 saja karena katanya untuk bagi-bagi teman-teman. Saya bilang enggak, saya enggak mau, dan kemudian waktu itu saya langsung didiskreditkan. Saya tapi enggak apa-apa karena bertentangan dengan nurani saya. Masa saya tanda tangan 3,5 juta saya harus terima 500, ya saya enggak mau lah. Saya mau utuh gitu lah. Saya kira itu hak, menurut LOPA itu hak, itu harus dikejar sampai kapanpun. Nah, kayak begini-gini ini banyak hal yang kalau sudah bicara kolektif, saya tahu sekarang ini ada nggak semacam perilaku yang supaya tidak kelihatan secara individu, seorang diri melakukan korupsi, dia harus ajak teman-teman. Tapi sayang sekali ya, di pengadilan, atau yang diperiksa di kejaksaan atau di polisi itu hanya orang-orang tokoh-tokohnya saja atau tapi orang lain yang terlibat di dalam yang mungkin terima sedikit-sedikit itu tidak ada yang dipanggil. Ya udah dia masuk ya masuk aja. Jadi kasihan juga, naas juga kalau dia sudah keluarkan duit tapi yang memberikan ya yang menerima dan yang memberikan, adanya suap. Nah, kita lihat di beberapa perilaku, di beberapa peristiwa, kayak pernah di DPR juga, pernah mungkin Anda ingat ya, korupsi yang melibatkan sejumlah anggota dewan, dan itu banyak yang masuk. Tapi namanya politik itu kadang-kadang mereka demi tuan, tapi angkat tangan itu sebutnya mungkin demi tuan ya, bukan Tuhan ya. Jadi kalau bicara Tuhan ya, ada teman saya ketika di pengadilan sumpah di atas Quran, keluar dia bilang saya, Pak Freddy itu sumpah tadi itu ternyata itu bukan Quran asli, itu papan yang ditulis warna cat warna hijau. Wah gue bilang, tapi orangnya udah pass away, jadi saya ketawa aja. Jadi dia bisa sumpah palsu di situ mungkin. Ya saya kira kayak gitu-gitu tuh perlu kita cek baik-baik. Karena orang bersumpah itu kadang-kadang dia bukan bersumpah, tapi dia memanipulasi sumpahnya itu. Dan kalau isu-isu yang terkait soal korupsi ini ya, saya lihat undang-undang kita saja, undang-undang anti korupsi ya. Saya mungkin mau pengen baca juga nih, Undang-Undang nomor 31 tahun 99 dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 soal korupsi itu didefinisikan sebagai tindakan pidana yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan dilakukan dengan cara melawan hukum. Nah, ini dan dia memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Di dalamnya misalnya suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi dan lain-lain. Nah,
korupsi itu katanya dalam undang-undang ini dilakukan oleh siapa saja termasuk pegawai negeri maupun non pegawai negeri. Jadi korupsi merupakan tindak pidana yang dapat merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan hak-hak sosial ekonomi masyarakat. Nah, bicara hak-hak sosial ekonomi rakyat, kalau saya pingin bukan korupsinya. Jadi korupsi itu kita harus lihat bukan hitung fulus angka-angka itu, tapi dilihat dari abuse of power. Karena ini bicara leader. Jadi bicara leader itu keputusan yang berdampak. Semua keputusan misalnya di tingkat negara kayak presiden. Sampai hari ini saya belum melihat satu presiden pun yang diadili di Indonesia ini sejak merdeka. Kecuali Bung Karno diadili bukan korupsi, tapi diadili karena dibilang ketika Pak Harto mulai berkuasa, beliau di squeeze, padahal dia proklamator, dan itu juga sangat miris karena seorang proklamator sampai akhirnya meninggal di tahanan itu, dan dia tidak mau bersuara karena demi Indonesia yang utuh. Tapi itu bukan korupsi. Pak Harto pernah diadili, mungkin saya tidak tahu waktu itu in absentia atau karena beliau sakit dan kemudian sudah meninggal dengan kasus yang masih gantung soal KKN. Tapi belakangan KKN itu sudah dicabut juga, bersamaan dengan ketika Undang TAP MPRS 33 tentang keterlibatan Bung Karno ke dalam dengan PKI. Waktu itu juga dicabut, kemudian KKN juga dicabut, Gus Dur terlibat Blue Gate itu juga dicabut. Jadi semua dicabut. Jadi kita tidak pernah jera terhadap soal abuse of power. Abuse of power itu adalah satu penyalahgunaan kekuasaan yang sebenarnya keputusannya berdampak. Dampaknya itu bisa generasi. Dampaknya itu bukan saja ekonomi, tapi berdampak pada lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Karena kalau kita mau berantas korupsi, ya kan, mulai dilihat dari penyalahgunaan kekuasaan itu, keputusan, ya, dan sistem hukum kita itu harus benar diperbaiki. Kalau kita lihat KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk di era Presiden Megawati Soekarno Putri. Pada waktu itu saya bicara dengan, waktu itu saya ingat Pak Eriana, beliau ketua KPK-nya waktu itu, dan saya pernah diminta, di era itu saya pernah diminta soal korupsi, semacam masukan untuk KPK, soal korupsi di satu lembaga di mana saya berada. Dan saya datang, 2 kali saya datang diminta, dan saya menjelaskan fakta-fakta yang saya lihat, bukan ngarang gitu. Jadi kalau kita di KPK itu, kita nggak bisa berasumsi. Kita harus lihat, tahu, dan rasakan. Dan kalau kita benar-benar itu, itu baru namanya ya. Dan saya diperiksa diminta keterangan 2 kali, dan kemudian ada orang-orang yang saya tahu sudah masuk, kemudian masuk, pejabat-pejabat itu masuk penjara juga. Dan saya pernah ditulis di Rakyat Merdeka itu satu ketika, dan memang pada akhirnya saya diberhentikan dari lembaga itu. Dan di anggota DPR di Komisi 2, Komisi Hukum, pernah ada satu anggota DPR dari PAN waktu itu, beliau sampai meneteskan air mata katanya. Kenapa orang seperti saya menyampaikan semacam whistleblower, tapi saya diberhentikan. Dan ditulis di salah satu artikel di Rakyat Merdeka juga saya pernah baca. Tapi saya merasa memang itu harus kita di dalam pun kita harus menyampaikan fakta yang ada.
kalau memang itu bertentangan dan memang itu suatu prinsip kita sudah demikian, kalau memang itu ada, tapi jangan ngarang atau jangan karena tidak suka sama pejabatnya lalu kita bukan. Tapi ini untuk membersihkan lembaga, apalagi lembaga yang sangat namanya lembaga-lembaga pemerintah ini ada lembaga yang semacam income, dia melakukan sebagai lembaga income generating, tapi ada yang hanya menggunakan semacam lembaga-lembaga yang pengguna anggaran. Nah, ini kan mesti keseimbangan antara yang menggunakan dan ada yang cari, kalau kita itu tidak efektif, kita biarkan dan kita diam, kita juga melanggar korupsi. Dan saya lihat ada keputusan, saya tidak tahu ya keputusan presiden atau apa, tapi ada saya dengar dan bahwa yang melaporkan korupsi ke KPK itu kalau ada data yang pas itu dapat 150 apa 200 juta deh, saya kurang paham. Tapi benar, data itu benar, kalau bisa Anda lihat, Anda punya data lengkap, bawa ke KPK pasti disambut. Nah, yang menarik di era Pak Iriana itu, dan nanti saudara, saya akan ajak mereka untuk diskusi di forum ini, forum leader ini, untuk menjelaskan bagaimana KPK di era Pak Eri itu, awal-awal dibentuknya oleh Presiden Megawati. Dan saya setelah 2 kali periksa, saya didatangi oleh orang KPK. Tahu dibawa apa? Bawa amplop. Mungkin ada waktu itu 300.000 apa. Katanya ini ongkos Pak Freddy. Ongkos karena sudah mau bersaksi di KPK. Saya kira ada kali ya, orang-orang yang bersaksi di KPK itu pasti dapat ongkos. Bukan diam aja. Dulu ada, kenapa sekarang saya tidak dengar lagi. Saya kira ini bagus juga supaya orang mau datang ke KPK. Kayak kita ke Polda misalnya, kita lapor perkara. Atau kita memang parkirnya udah susah gitu kan. Datang kita dulu berjam-jam, sama juga dengan yang terlapor dan pelapor sama susahnya gitu loh. Jadi saya mungkin perlu diperbaiki lagi sistem kita ini. Bagaimana supaya orang mudah ingin melaporkan kasus-kasus yang dilihat, terutama soal korupsi ini. Ada perlindungan terhadap pelapor, itu benar-benar terjadi gitu ya. Saya kira Pak Prabowo punya sikap sekarang ini, kebijakan dia ini, memberikan peluang semua itu. Dan mudah-mudahan orang yang melapor dibayar juga gitu ya. Soal data-data korupsi kalau memang, karena ini ada upaya, jadi kalau lapor nggak apa-apa, tapi kita tidak aman, repot juga gitu kan. Nah itu dari sisi undang-undang yang saya baca tadi. Nah tadi saya pernah singgung soal korupsi yang dikeluarkan oleh UNODC, semacam organisasi drugs and conflict itu. Dia menyoroti, baru-baru laporannya tahun 2024, akhir tahun ini, tahun 2004, soal korupsi memerangi korupsi di area kelapa sawit ya. Dan itu dia mengatakan bahwa untuk mencegah mengatakan begini, itu di Balikpapan, ini tulis oleh teman kita Bayu Wicaksono. Dia tulis gini, minyak sawit merupakan menyumbang signifikan bagi PDB Indonesia dan sumber lapangan kerja yang penting di daerah pedesaan. Nah, itu judulnya. Jadi itu ditulis 30 Oktober 2024. Dari makanan yang kita makan hingga sabun yang kita gunakan, katanya, minyak sawit ada di mana-mana, mendorong industri dan menggerakkan perekonomian Indonesia memproduksi lebih dari 30 juta ton per tahun. Jadi menyumbang 4,5% terhadap PDB. Ini dari PBB ya, UNODP. Dan menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang, namun korupsi dalam industri tersebut, nah ini
misalnya melalui penyuapan, akuisisi lahan ilegal, dan pelanggaran peraturan. Nah, kemudian bagaimana supaya mencegah realisasi penuh kontribusi yang dapat diberikan industri kelapa sawit terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, korupsi semakin berisiko merusak mata pencarian, merusak lingkungan, mengganggu rental pasokan global. Nah, industri ini bertekad untuk mengubah hal ini, didukung oleh kantor PB untuk narkoba dan kejahatan itu, yang bekerjasama dengan negara-negara dalam penerapan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan korupsi, UNCHC. Nah, ini yang disampaikan soal isu korupsi case tadi di kelapa sawit, itu salah satu. Hari-hari ini kan kita lihat korupsi yang paling marak, ramai dibicarakan di publik, saudara, itu masalah Harvey Muiz yang kemarin mendapat hukuman 65 tahun dengan dugaan kerusakan lingkungan, itu nilainya mencapai ratusan triliun itu. Dan itu menjadi miris publik. Kemudian banyak sekali kasus-kasus korupsi di berbagai sektor korporasi, antara yang berkaitan antara agent and principal and agent ini, kong kali kong atau kolusi di antara mereka lalu melahirkan korupsi. Dan itu banyak sekali yang bahkan bukan saja itu, di lembaga-lembaga aparat hukum juga, di kehakiman, di Mahkamah Agung, di kejaksaan, di polisi, banyak yang muncul. Lalu bagaimana? Sampai orang mengatakan begini, kita mesti lapor kemana lagi ini kasus-kasus ini. Dan di era 10 tahun Presiden Jokowi itu sepertinya semuanya fine-fine saja atau baik-baik saja, karena tidak ada satupun yang memang ada menteri-menteri yang masuk di era beliau itu, tapi yang besar-besar ini yang itu tidak muncul sampai berakhir masa jabatan beliau itu. Akhirnya berseliweran sinyalemen atau tuduhan di mana-mana, ada semacam trade-off dari kasus dengan politik. Ini juga sangat berbahaya bagi Republik ini. Dan sayangnya orang-orang yang menyuarakan itu harusnya yang memunculkan berita-berita dan informasi lewat media sosial ini dijemput oleh penegak hukum, mencari di mana itu dan datanya, dan mereka harus benar-benar menindaklanjuti. Jadi bukan dijerat dengan undang-undang ITE atau semacam penyebaran berita palsu atau informasi palsu di media sosial. Ini bagaimana supaya yang menyampaikan, yang punya data ini tidak bungkam gitu loh, tidak ketakutan untuk menyampaikan dengan sebenarnya. Tapi sehingga kita mengajak publik juga, pemirsa YouTube channel atau TikTok, Instagram dan lain-lain, agar menyampaikan isu-isu itu bukan karena dengar atau lihat di media yang bisa digunakan oleh AI, dilakukan manipulasi atau cropping yang membentuk satu pembenaran suatu isu. Bukan itu. Tapi Anda harus menyampaikan itu dengan Anda lihat, Anda dengar, Anda rasakan, apalagi baru disampaikan ke publik. Dan ada juga yang melakukan itu, dan mungkin awal-awalnya mereka diteror, tapi pada akhirnya diterima juga sebagai masukan suatu kasus, dan terbongkarlah kasus-kasus yang lebih besar. Kita ingat mungkin dari dulu ada kasus mungkin anak-anak remaja, tiba-tiba ada penganiayaan, tiba-tiba muncul orang tuanya korban, dan ketahuan korupsinya menyimpan uangnya luar biasa, ratusan miliar, orang pajak itu, orang Departemen Keuangan, ya kan? Dan saya tidak perlu sebut nama ya, saya kira semua udah tahu, publik udah tahu. Nah, ini bagaimana supaya negara ini kita punya namanya kemerdekaan, itu kemerdekaan menyampaikan pendapat, kemerdekaan menyampaikan informasi itu yang benar. Dan Anda harus sadar media sosial bahwa media sosial ini bisa
kalau memang pemberitaan Anda atau laporan Anda atau informasi yang Anda sampaikan itu dimanipulasi atau diedit untuk diriliskan kembali, lalu menjadi fitnah dan Anda dipanggil, Anda harus punya catatan bahwa itu bukan Anda, itu akun orang lain yang bagaimana mau menyudutkan Anda. Nah, tapi isu korupsi yang saya sampaikan tadi panjang lebar dari berbagai teori yang menyampaikan bahwa ini fenomena kompleks yang tiap negara punya kepentingan. Dan harus ingat bahwa Indonesia, saudara, sobat leader, Indonesia ini banyak belajar dari Korea Selatan ya, ke China, ke beberapa negara soal bagaimana pemberantasan korupsi. Nah, kita tahu kenapa hadirnya KPK itu kan suatu lembaga yang anti rasuah dibilang oleh orang Malaysia, karena orang nggak percaya lagi waktu itu soal polisi, kepolisian dan kejaksaan untuk memberantas korupsi. Nah, lalu menghadirkan KPK. Awal-awalnya bagus, dia semacam lembaga ad hoc, ya, menunggu sampai pulihnya kepercayaan kepada publik kepada kejaksaan dan polisi itu tentang benar-benar penanganan hukum untuk soal korupsi ini, anti korupsi ini. Nah, baru mungkin pada waktu itu KPK sudah tidak ada lagi. Tapi saudara, yang saya tahu bahwa karena kita tahu semua bahwa di konstitusi itu nggak ada kata KPK di situ, yang ada pemberantasan korupsi. Yang ada tuh hanya yang masuk di Undang-Undang Dasar atau konstitusi adalah polisi, kepolisian dan kejaksaan. Nah, bagaimana supaya KPK ini punya gigi yang makin tajam? Tapi yang kelakuan KPK akhir-akhir ini memang banyak yang melaporkan, tapi dia tidak menindaklanjuti. Saya juga pernah lapor ke KPK, tapi mereka hanya waktu itu masih musim COVID, wawancara ada baru di Duma ya. Saya kira mereka tindak lanjuti, tapi hari ini pun saya belum dapat laporan itu sampai di mana kasus itu. Ini juga miris, jadi padahal saya punya data banyak itu, jelas itu, tapi pasti ini menyangkut pejabat publik. Nah, kalau sudah menyangkut pejabat publik, kadang-kadang kita orang kecil sulit ya untuk bisa tembus itu. Seolah-olah ambisi aja, tapi saya kira bukan begitu, karena kita punya concern terhadap negara yang bersih dan berwibawa. Kalau kita negara bersih, kita mampu paling tidak meminimalis korupsi ini, itu pasti wibawa kita naik di mata dunia dan indeks kita juga akan dilihat naik. Nah, terkait di situ kembali lagi yang top leader kita di 10 tahun terakhir, Pak Jokowi yang dinobatkan sebagai finalis koruptor tingkat dunia, ini harusnya entry point. Pertama mungkin Pak Jokowi membentuk tim, karena dia mantan presiden, dia bisa pakai pejabat kejaksaan polisi untuk mempertanyakan isu ini di lembaga OCCRP itu. Jadi tidak hanya berhenti di ruang publik gitu loh, ya kan? Karena ini negara kita negara berdaulat, dan bila itu disidangkan itu Pak Jokowi memang mesti hadir supaya namanya bersih. Kalau beliau hanya menyampaikan keprihatinan bahwa dia dari dulu dicap ini itu, tapi rakyat juga melihat dengan kasat mata langkah-langkah sang presiden Jokowi waktu itu. Dan saya tidak mau ulas lagi karena itu sudah ramai, sudah dibicarakan habis di ruang publik. Saya hanya ingin supaya itu dilakukan. Atau proaktif dari KPK memeriksa yang seperti disarankan orang-orang para pakar itu, bahwa Pak Jokowi langkah-langkah KPK karena dia memang khusus menangani korupsi, dia mesti turun ke bawah memanggil presiden. Kita lihat ya saudara, itu presiden Korea
siapa tuh Presiden Korea yang saya baru rilis ya, baru lihat ya. Itu beliau itu hari ini apa kemarin ya, mau ditangkap soal korupsi juga. Tapi nampaknya pendukungnya juga banyak juga. Lalu polisi menunda untuk penangkapan terhadap sang mantan presiden. Yang beliau baru-baru sebelum mundur, kita tahu bahwa dia mengeluarkan satu dekret atau keputusan darurat, semacam undang-undang darurat, sehingga militer masuk, tapi kemudian dicabut kembali, dan itu menjadi catatan buruk bagi sang presiden, dan kemudian dia harus mundurkan diri, dan saat ini beliau dalam kesakitan, dia harus diadili, dan belum tahu perkembangan selanjutnya bahwa Presiden Korea Selatan itu akan ditangkap atau kapan ditangkapnya, karena sudah ada rencana penangkapan tapi kemudian dibatalkan karena kemungkinan ketegangannya terlalu tinggi. Ini yang saya melihat, saudara, bahwa kayaknya perlu langkah-langkah. Jadi jangan sampai orang-orang yang sekarang ramai membicarakan ini yang menjadi sasaran, dikenakan dengan pasal lain, pasal dari undang-undang lain, terutama soal undang-undang ITE. Itu kan bisa menjerat siapa saja. Jadi memang ada perubahan ya soal pemberantasan korupsi ini setelah kita lihat setelah KPK ini di bawah eksekutif, di bawah pemerintah, itu berubah sekali dia. Kita tidak bisa membedakan lagi KPK ini benar negara super body atau apa ya. Apakah ini tidak merupakan birokrasi panjang soal pemberantasan korupsi? Dulu saya dengar ya, di atas 1 miliar itu apapun korupsinya bentuknya ditangani oleh KPK. Di bawah 1 miliar itu polisi dan kejaksaan. Tapi kejaksaan sekarang nangkap ratusan triliun. Kalau kita lihat di yang penyitaan di rumah salah satu pejabat dari Mahkamah Agung itu 1 triliun rupiah, uang fresh itu. Anda bisa bayangkan itu semua terjadi di era Pak Jokowi ini. Memang, dan akhirnya orang biasa saja, memang ya, ketika lembaga OCCRP ini merilis nama Pak Jokowi sebagai tokoh koruptor dunia, salah satu tokoh koruptor dunia, itu enggak sedikit sekali orang yang membela di ruang publik itu. Membela juga enggak keras amat, tapi yang rame hampir di semua, kalau Anda buka itu, kasihan presiden kita itu. Padahal dulu tuh bagaimana pemujaan di awal-awalnya. Miris sekali saya. Saya pernah bicara di satu podcast, saya nggak percaya langkah Pak Jokowi itu begitu. Dan tapi semuanya itu akhirnya karena saya tahu kalau itu beliau lakukan dan terbukti sangat mengerikan gitu. Dan saya sampaikan itu. Dan benar saudara, ini sesuatu yang menarik. Sekarang dari pembicaraan kita ini, saya ingin masukan dari Anda. Kira-kira nanti kan saya akan bahas dengan beberapa narasumber yang saya sudah setting, mungkin hari Selasa ya, soal corruption eradication ini, karena saya miris dan saya optimis bahwa masih ada optimisme pemberantasan korupsi itu ada, masih tetap ada, bahwa tapi harus berjuang di antara sistem dan manusianya yang menempatkan posisi-posisi itu. Dan mudah-mudahan nanti kita akan bicara itu lebih detail dan Anda bisa ikuti. Tapi di
sekarang lewat Instagram, TikTok itu, saya coba mau mengajak Anda untuk coba Anda sharing, kasih masukan. Kita tidak boleh melihat sesuatu itu karena kebencian atau karena tidak suka. Tapi mungkin kita melihat sesuatu dari perspektif yang luas. Mulai dari Anda rasakan, Anda lihat, Anda rasakan di lingkungan Anda dulu. Kalau memang model-model korupsi apa yang Anda lihat. Mungkin itu saja. Jadi karena ketika kita melihat gajah di sana, tapi semut di mata kita nggak bisa lihat kan. Kita hanya bisa melihat gajah doang. Dan itu yang kita pada umumnya kita sampaikan yang besar itu, yang orang lain sudah ngomong. Tapi bagaimana agar kita bisa melihat di lingkungan kita bahwa pengaruhnya, bagaimana dampaknya. Dan ini hanya bisa dilakukan kalau Anda cerdas. Anda cukup cerdas untuk melihat diri Anda, keluarga Anda mau dibawa kemana. Anda merasakan sendiri bagaimana kok susah ya, ekonomi hidup kita kok sulit banget ya. Kenapa? Kalau pejabat mungkin kalau makannya misalnya lauknya 5 macam di meja, dia kurangi 2, mungkin dia juga terasa kok kita kayaknya kok tinggal hanya sini aja lauknya gitu. Tapi bagaimana orang kecil hari ini makan kadang-kadang minum air aja, sore malam minum air ya kan, minum air lagi ya kan, sampai perut kembung ya kan, karena nggak ada daya beli. Saya juga merasakan bagaimana kehidupan ini ya di Indonesia, yang kita tahu bahwa berat sekali memang ekonomi kita makin berat, tapi kita harus terus berjuang bagaimana agar kita ini bisa bisa membantu pemerintah ikut pemberantasan korupsi di negeri ini. Ada jalan keluar, ada beberapa jalan keluar yang coba saya juga ingin tawarkan. Misalnya soal bagaimana upaya pemberantasan korupsi ini. Kalau pemberantasan korupsi ini kita lakukan, kita dorong, memang mulai dari mencek kembali, ya kan. Saya tahu di KUHP mungkin itu ada pasal-pasal yang ini berapa tahun dan sebagainya. Tapi di undang-undang anti korupsi, bagaimana lembaga-lembaga pemberantasan korupsi penegak hukum ini, siapa sesungguhnya, lembaga mana yang layak, yang bisa kita lembaga mana yang kita bisa percaya sebagai lembaga pemberantas korupsi atau lembaga yang ditugaskan khusus untuk memberantas korupsi, dan siapa mulai dari penyidik, penyelidik sampai kepada jaksa penuntut dan sampai kepada hakim yang memutuskan perkara ini, harus dilihat track recordnya, perilakunya dan semuanya. Mungkin bisa dicek sampai keluarganya. Karena tadi disampaikan bahwa greedy itu biasa bukan pelaku dari satu orang, mungkin berangkat dari keluarga. Dan karena melihat orang lain lebih atau kita ingin lebih dari itu, sehingga kebutuhannya ada, ya langkah berikutnya akhirnya memilih jalan itu. Nah, dari sisi ini personal yang orang-orang yang duduk di pemerintahan itu yang harus benar-benar dicek. Jadi bukan saja orang-orang yang pendukung, ya saya ingin sampaikan kan walaupun kayak di era sekarang pemerintahan Prabowo, ini kan kenapa gemuk kementeriannya, dan kenapa sebelumnya ramping biasa aja? Karena dalam teori politik ini ada namanya bagaimana sharing power to have balancing power. Bagaimana supaya mencapai balancing power, kekuatan yang seimbang ini, dibutuhkan sharing power. Artinya bagi-bagi. Nah, yang repot ya bagi-bagi kekuasaan, disamakan sharing power ini
diartikan sebagai bagi-bagi kekuasaan. Artinya bagi-bagi, yang penting ada deh dari wakil ini. Yang disodorkan wakil-wakil itu kan tujuannya untuk, terkadang yang kita tahu di ruang publik itu konon kabar kalau tujuannya datang ditugaskan di satu kementerian untuk ya dapur partai itu juga ikut menyala, karena partai-partai ini banyak bergantung dari petugas-petugas yang diutus orang-orang yang diutuskan di pemerintahan. Nah, kalau kita lihat rujukan contoh partai politik yang menarik kalau kita lihat sekarang ini, kayak rame sekali, udah Kim tambah Kim plus, ya kan? Saya lihat Pak Prabowo sendiri menghormati PDI Perjuangan yang berada di luar, tidak ada di pemerintahannya. Karena memang beliau membutuhkan ada satu balancing power yang kekuatannya ada di luar, yang untuk memantau supaya dapat memberi masukan yang positif kepada Presiden. Karena ketika SBY berkuasa, PDI Perjuangan pun pernah 10 tahun menjalani sikap check and balance ini. Artinya berada di luar pemerintahan, tapi ada kebijakan yang didukung, ada kebijakan yang tidak didukung. Tujuannya bukan beroposisi ya, karena kita tidak mengenal partai oposisi di negeri ini, karena sistem kita berbeda. Di Pancasila katanya tidak dikenal partai, tapi paling tidak kita mengenal namanya check and balances dan kritis terhadap jalannya pemerintahan, supaya pemerintahan itu berjalan di rel konstitusi. Jadi alias tidak inkonstitusional atau jangan sampai menyimpang dari konstitusi. Itu yang dibutuhkan oleh partai oposisi yang sesungguhnya. Nah, saudara, berbicara masalah ini, saya ingin ajak Anda supaya bagaimana kita memberikan solusi pada pemerintah, karena Presiden sudah menyampaikan di hari Natal Nasional kemarin bahwa diajak semua pihak yang ingin memberantas korupsi. Mari bersama-sama Presiden untuk memberi masukan bagaimana menyelesaikannya ini. Dan saya kira ini ajakan yang bagus, sehingga kita mungkin dari jauh saja kita hanya sampaikan bahwa ada jalan-jalan perilaku manusia yang ada jangan sampai orang-orang yang berperilaku yang dianggap kurang pas itu ada di lingkaran Pak Presiden Prabowo. Dan kemudian sistemnya, melihat kembali lagi sistem undang-undangnya, sistem hukumnya. Apakah undang-undang kita ini sudah tepat? Supaya mungkin Presiden bisa mengeluarkan perpu atau apapun untuk bersama DPR mungkin untuk membahas kembali. Atau mungkin ada pihak-pihak yang bisa melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi agar undang-undang itu mungkin diperkuat lagi atau dihapus pasalnya dan sebagainya. Dan juga itu dari sisi institusional hukum. Dari sisi yang lain, bagaimana supaya Presiden itu ke depan benar-benar menepati janjinya dan tidak melakukan abuse of power. Karena apapun yang terjadi di sini, jarum jatuh saja kita tahu bahwa itu di dunia manapun orang dengar. Kayak siapa tahu kalau tiba-tiba ada rilis soal Presiden Jokowi adalah dijadikan finalis di tokoh korupsi, tokoh-tokoh yang dijadikan sebagai figur koruptor dunia. Ini kan tidak ada yang tahu, tapi tiba-tiba muncul di akhir tahun ini semacam kado yang menggemparkan bagi bangsa Indonesia. Nah, itu saya kira tugasnya sekarang adalah bola di tangan Bapak Presiden Prabowo. Bagaimana beliau melakukan langkah ini, apapun beliau ambil langkah pasti kita dukung. Nah, kedua, setelah pejabat publik dan bagaimana Presiden mengambil langkah, dan juga soal apa yang membuat orang jera, para pejabat publik maupun mereka yang
antara agen dan prinsipal ini agar bisa sadar diri. Kayak negara-negara yang maju, peradabannya tinggi, saya kira mereka sangat anti terhadap korupsi ini. Walaupun memang ada kecil mungkin, tapi itu pun malunya luar biasa kalau sampai ketahuan. Padahal korupsi nggak besar-besar, kecil, tapi itu mungkin ketika dia melakukan itu mungkin dia tidak bisa tidur ya. Kalau kita malah ketawa-ketawa gitu loh. Udah di borgol pun kita masih senyum-senyum, masih pamer dengan kemewahan. Ini aneh di Republik ini. Sebenarnya banyak orang di sana sulit sekali hidupnya. Nah, lalu orang bertanya kepada, ada yang telepon ke saya dan ada juga yang bicara lewat media sosial, hukuman apa yang cocok untuk mereka yang terbukti melakukan korupsi? Tentu ada tingkatan-tingkatannya. Kalau korupsi yang tingkatnya sudah triliunan, itu sudah melakukan, itu melalui suatu perencanaan. Dan kita tahu kalau orang berencana melakukan sesuatu, tindak pidana, misalnya di pembunuhan aja, walaupun dicek oleh penyidik itu, ini tindakan tiba-tiba, tindakan yang direncanakan. Kalau direncanakan, yang saya tahu itu hukuman mati. Nah, kalau korupsi yang panjang dan lama, abuse of power, ini waktu yang panjang, itu direncanakan. Itu pasti direncanakan. Karena power corrupts, absolute power itu corrupts absolutely. Dan itu akan dihitung secara angka-angka kerugian dampaknya. Kalau kemarin di nikel itu, yang dihitung oleh kejaksaan adalah dampaknya saja itu hampir 300 triliun. Dampak lingkungannya, ya mungkin 200-an sekian ya. Anda bisa bayangkan dampaknya, itu baru satu nikel. Kalau presiden melakukan tindakan abuse of power dan dampaknya luas, itu hukumannya apa? Saya kira ini Anda yang tahu, Anda yang bisa memberi masukan untuk kita bisa memberi masukan kepada presiden kita apa yang terbaik untuk bisa melakukan perbaikan kepada hukum kita, sehingga rakyat kita, pejabat publik dan mereka yang antara agen dan prinsipal ini yang terlibat melakukan korupsi atau abuse of power sehingga berdampak korupsi ini bisa sadar dan tidak menjalankan lagi seperti nasihat Presiden Prabowo bahwa sadarlah, bertobatlah, dan seterusnya dan seterusnya. Dan tentu Presiden menyampaikan itu dengan sangat eksplisit, sangat terbuka, dan itu akan direkam oleh publik. Jadi memori publik akan bahkan kalau Anda buka di media sosial, Anda klik korupsi itu pasti Pak Prabowo nomor 1. Artinya bagaimana upaya pemberantasan korupsi ini diniatin oleh Presiden kita. Nah, publik sekarang atau rakyat Indonesia dan dunia sekarang menunggu langkah tegas Presiden Prabowo untuk mengambil langkah konkret. Dan saudara, saya kira cukup sudah diskusi kita atau monolog kita hari ini tentang Corruption Eradication 2035 dalam Indonesian Outlook. Dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini, Sobat Leader, bisa bermanfaat dan tidak punya tendensi apapun terhadap seseorang. Kita hanya menyampaikan fakta-fakta dan kita dari jauh ikut berpartisipasi bersama Presiden Prabowo untuk bagaimana membantu beliau memberantas korupsi di negeri ini untuk rakyat kita lebih cerdas dan sejahtera. Saya kira saya Freddy dulu. Sampai jumpa lagi.